Nabi. Terjemahan kitab yang mempersingkat daripada doa ataupun panjatan doa untuk sahabat seperti yang ada di dalam kitab ini dan kitab-kitab terjemahan yang lain dari Aisyah RA, ya. Kalau itu perempuan radhiyallahu anha, tapi kalau dia laki-laki baru radhiyallahu anhu, ya. Kalau disebutkan abah dan anaknya maka radhiyallahu anhuma. Tamam. Aku melihat, kata Sayyidatina Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menutupi aku dengan selendangnya, dengan burdah beliau, sementara aku memandang kepada orang Habasyah. Penduduk Habasyah memang gemar, suka dengan lantunan syair, kemudian pukulan-pukulan, ya, dan di antara mereka juga ada yang statusnya budak, ya, seperti Bilal bin Rabah, itu dari Habasyah. Najasyi juga raja Habasyah, kulit hitam, ya. Masuk kalau saat ini di benua Afrika itu. Mereka ini pernah mengadakan lantunan suara yang indah yang menarik perhatian telinga yang mendengar. Maka Nabi tidak menghalangi, artinya tidak melarang Sayyidah Aisyah untuk melihat, hanya saja dalam keadaan beliau berada di belakang Rasul, ya, ditutupi oleh tubuh Nabi Muhammad dengan selendangnya Nabi, dengan syalnya, burdahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermain dan melantunkan daripada suara-suara yang indah dengan pukulan-pukulan, tabuhan-tabuhan seperti terbangan lah, kalau kita bilang saat ini rebanah, apa bahasanya ya, umumnya bisa difahami. Dan mereka bermainnya di dalam masjid, ya. Mereka memukul itu hadroh, kalau kita katakan sekarang ini, di dalam masjid, ya. Bahkan disunnahkan ketika ada zafaf atau pengantin, ya, untuk mengadakan pukulan-pukulan menunjukkan syiar dan memeriahkan daripada acara seperti pengantenan, gitu, ya. Selama itu sesuai dengan tuntunan syariat, baik dari alat yang digunakan ataupun syair yang dikumandangkan, ya. Nah, semisal pengantin dianjurkan, diperbolehkan, bahkan disunnahkan untuk itu, apalagi kalau ada orang di dalam masjid untuk memuji Nabi Muhammad, ya, dengan maulid pakai hadroh, gitu, nah, ya. Dengan minimnya pemahaman-pemahaman yang sering kita kali dengar, bid'ah ini dan itu lain macam-macam, ya. Dan semua itu pernah didapatkan di zaman Nabi, bahkan disaksikan, ya. Perempuan melihat, istrinya Nabi yang melihat, namun tidak dilihat, ya. Tidak menampakkan wajahnya, tidak menampakkan dirinya. Beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat orang-orang Habasyah di dalam masjid bersenandung. Tamam, ya. Sampai kapan? Nabi bertanya, sudahkah? Udah cukup, ya? Udah cukup, kata Nabi. Belum. Ternyata Sayyidah Aisyah masih ingin melihat dan mendengarkan. Sampai kapan? Sampai jenuh sendiri.
Sampai beliau radhiyallahu anha jenuh sendiri, bosan. Ya, jenuh, akhirnya masuk, ditinggal, dan alunan-alunan syair tersebut masih tetap berjalan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya selama itu suara-suara yang kita dengarkan daripada lantunan, lagu-lagu ataupun syair-syair, ya, tidak melalaikan hati kita kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, sah-sah saja. Ya. Yang membuat sesuatu yang kita dengar itu bisa menjadi hati kita ghafil kepada Allah. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran di luar daripada hukum alat-alat dalam fatwa ulama fikih, ya. Dalam hukum-hukum yang telah ditentukan, alat-alat yang telah diharamkan sebagian ulama fikih, ya. Tapi kalau untuk syair-syair yang baik, semua yang itu bisa menyentuh hati pendengarnya, maka sangat dianjurkan. Terlebih Al-Quranul Karim dengan suara yang indah. Tamam. Lalu Al-Imamul Muslim dan Bukhari juga di dalam kitab Sahihain. Nah, itu maknanya Sahihain, Bukhari dan Muslim. Meriwayatkan dari Zuhri, dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah juga, ya, bahwa Abu Bakar masuk kepadanya, pernah silaturahim, mendatangi putrinya, dan di dekatnya ada dua sahaya, budak di sini maksudnya, perempuan juga, pada hari Mina sedang memukul rebana dan menari. Sedangkan Nabi SAW menutupi tubuh dengan bajunya. Nabi yang mendekap tubuhnya sendiri, menutupi dirinya. Kalau tadi kebalik, sekarang kebaliknya. Ya. Tadi yang bersenandung laki-laki di dalam masjid, maka Rasul menutupi Sayyidah Aisyah. Nah, sekarang posisinya, kejadiannya di Mina, wanitanya yang sedang bersenandung. Ya. Nabi ada di situ, Sayyidina Abu Bakar masuk, ada di situ. Malah Nabi yang menutup diri. Ya. Paham maksudnya? Ya. Nabi menutup diri. Kenapa? Mengajarkan kepada kita. Andai kata Nabi tidak menutup diri beliau, maka terbentuklah satu hukum. Maka jadi hukum. Kenapa? Karena sumbernya memberitahukan, sumber hukumnya memberitahukan, oh boleh, oh tidak boleh, gitu. Makanya Nabi menutup diri. Ya, intinya kalau sesama jenis, silakan, nggak apa-apa. Nah, selama itu tidak mengabaikan hati kita kepada Allah, atau mengakhirkan atau menjauhkan kita daripada kewajiban kita, melupakan daripada kewajiban, semisal sholat, ya, dan lain sebagainya. Ada orang yang asik dengan mendengarkan sesuatu, tapi kewajiban ibadah sholat jadi tertinggal, maka seketika itu menjadi hukumnya haram, ya. Maka Sayyidina Abu Bakar membentak kedua orang itu, perempuan ini ditegur sama Sayyidina Abu Bakar. Membentak ini artinya ditegur. Nabi SAW menyingkap wajahnya dan berkata, tadi Nabi ketutup, sekarang gara-gara dengar Sayyidina Abu Bakar menegur ini dua perempuan yang bernyanyi, atau yang menari, memukul rebana, Nabi bilang, biarkan ya Abu Bakar, ya biarkan, fa inna ayyamu'id, ini hari bahagia, gitu lah, ya, hari lebaran, hari raya, nggak apa-apa dia mau seneng-seneng, memang harinya hari raya, hari seneng-seneng, hari bahagia orang-orang Islam, ya, Idul Fitri, Idul Adha, hari seneng, jangan dibikin sedih, ya, jangan dibentak, jangan dihalangin. Ya, kita yang tahu diri, makanya Nabi menutup diri beliau, menutupi tubuh, bahkan wajah beliau, ya, ditutupi sendiri, agar kita umat setelahnya itu faham, tahu, ya, di mana dan bagaimana kita memposisikan antara lawan jenis, ya, laki-laki, perempuan ya perempuan.
Nabi ada di situ, Nabi yang menutup diri, maka tidak ada seolah-olah Nabi tidak ada di situ. Nabi menutup diri beliau, Nabi tidak dilihat dan Nabi tidak melihat. Maka ini harus bisa kita pahami. Ya. Baik. Riwayat-riwayat ini menunjukkan secara pasti atas kebolehan mendengarkan lagu dan suara wanita bila tidak khawatir terhadap fitnah. Itu aja, ilahnya di situ. Kalau sudah menyebabkan fitnah maka nggak boleh. Tamam. Fitnah maksudnya di sini apa ya? Seperti itu dengar lagu, asik dengar lagu, lupa sholat gara-gara itu lagu. Dan semua yang menjadikan kita bisa lalai kepada ingat pada Allah menjadi haram, bukan saja dari sisi lagu, dari sisi dengar, nonton TV, asik nonton akhirnya lupa sholat. Nah, haramnya dinonton tuh. Apalagi HP, parah lagi itu. HP, parah lagi HP itu. Nanti HP berjam-jam kuat aja. Kadang pakai HP atau main PlayStation yang hobi PS, apalagi hobi bola tuh. Kalau tahu diri, tahu waktu nggak jadi masalah. Yang jadi problem itu kalau sampai menyebabkan fitnah. Nah ini yang dikhawatirkan. Dengar lagu nggak jadi masalah kalau tidak mengkhawatirkan timbulnya fitnah. Suara wanita, khilaf ulama, ada yang mengatakan aurat dan ada yang mengatakan bukan bagian dari aurat, sesama perempuan, oke-oke saja. Tapi kalau didengarkan sama laki-laki kemudian timbul daripada itu fitnah, pasti cantik tuh orang yang menyanyi itu, dari suaranya aja, Masya Allah, gimana orangnya, nah gitu. Nanti sudah terfitnah yang laki-laki mendengarkan suara seperti itu. Tidak boleh yang seperti ini. Kita harus tahu aturan mainnya, harus tahu aturan. Makanya kadang-kadang sebagian ulama, bukan kadang, sebagian ulama yang mengatakan suara perempuan adalah bagian dari aurat, hendaknya kita memanipulasi suara perempuan ini. Ada orang ngetok assalamualaikum, ente jawab dari dalam waalaikumsalam. Inti direkayasa suaranya. Jangan tunjukkan suara aslimu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang denger yang ucapkan salam, walah kesejuknya, suaranya indah betul, merdu. Mikir sudah dia, aneh-aneh jadinya. Nggak bisa dinafikan. Laki-laki ini kalau sudah terhadap sesuatu yang bisa membuat loading dia punya otak, ya kalau negatif yang keluar maka pemikiran jadi tidak bagus, sekalipun dia tidak belum melihat. Itu fitnah ya. Makanya didobelkan stereonya apa itu namanya, mixer, terserah lah apa kalau bahasanya sound system ini ini kan suaranya. Telepon begitu juga, jangan seperti pegawai itu, lihat coba itu kalau nelfon Telkomsel, nelfon bank, nelfon apa gitu ya, ayu nggak suaranya? Suaranya ayu, kamu bakal berpikir, wah ini pasti cantik ini cewek ini ngomongnya. Selamat pagi Pak. Kau dengar suara aslinya, nggak bisa tidur, galang-galang geledek tuh. Apalagi kalau dia lagi marah, apalagi kalau dikasih duit jajan tuh perempuan. Ya. Sama suaminya, suaranya beda-beda udah. Karena itu tuntutan kerja namanya. Tapi tetap aja kerja mah kerja. Kalau sampai menggadaikan akidah dan syariat, ya rugi kita. Ya, rugi kita. Jadi suaranya dinaikin bassnya ya. Nggak ada suara asli. Ini bagi ulama yang berfatwa suara perempuan bagian dari aurat ya, karena mudorotnya lebih banyak ya, lebih banyak mudorotnya. Jadi itu syaratnya agar tidak khawatir timbul fitnah. Ringkasnya, mendengarkan lagu itu dapat menggerakkan isi hati. Jika di dalam hatinya ada kerinduan yang mubah, maka menggerakkannya hukumnya boleh.
Bila mana kerinduan itu haram, maka menggerakkannya tidak boleh. Ini mengenai pendengaran orang yang lalai. Paham sampai situ? Ya. Hati itu pertama, tapi yang mencernanya itu otak kita tuh. Ya kalau bagus baik mubah nggak ada masalah. Kalau yang dia tuai haram, ya jadinya dosa mendengarkan itu, apalagi kalau sampai lalai. Baik. Adapun pendengaran orang-orang yang terkenal cinta kepada Allah dan merindukannya, yaitu mereka yang apabila melihat kepada sesuatu maka mereka melihat Allah padanya, dan jika mendengar sesuatu maka seakan-akan mereka mendengar suara Allah. Maka pendengaran mereka menguatkan cinta dan keasikan membangkitkan kerinduan. Dari hatilah timbullah Ini berbagai bagi orang yang di dalam sanubarinya itu sudah tumbuh cinta kepada Allah dan Rasul, ya. Yang didengar, yang dilihat, ya, yang dia rasakan, semua itu berkaitan dengan Allah dan Rasul. Bahkan bisa jadi apa yang didengarkan sesuatu yang mubah menjadi ibadah bagi orang yang di hatinya ada Allah dan Rasul. Tapi kalau sebaliknya, ya bisa yang tidak baik, yang mudarat, menghasilkan yang mudarat. Dari hatilah timbul berbagai macam mukasyafah dan mulatofah yang tak dapat digambarkan. Yang mengenalnya adalah orang yang merasakannya, dan yang mengingkarinya adalah orang-orang yang tumpul perasaannya. Iya. Ada orang yang demen lagu rock, tahu lagu rock nggak? Lagu metal. Lagu yang orang rambut panjang itu, kalau di luar negeri itu ya, kalau nyerit teriak-teriak dia jerit-jerit tuh gimana itu? Kayak orang kesetanan. Ya, tapi bagi mereka yang asyik dengan itu, bagaimana kira-kira? Yang nggak asyik ngelihatnya, ini orang kesurupan nggak gitu? Ya, ini orang kayak kesetanan. Tapi untuk mereka yang hatinya sudah condong kepada itu, yang didengarnya lagu-lagu kayak gitu, ya, bagaimana? Mereka asik suasananya, hatinya diikutin sama mereka. Apalagi diiringi dengan benda-benda yang haram seperti narkoba, ekstasi dan lain sebagainya dulu, ya begitu, mabuk-mabukan. Nah ini, jadi hati itu bisa menimbulkan dari hati tadi macam-macam yang membuka tabir yang tertutup. Ya, dia bisa merasakan, ya, dia bisa merasakan. Ada yang merasakannya asik menurut dia, nyaman menurut dia, tapi ada yang merasakan juga atau ngenekin, ya, dari apa yang dia dengar gitu. Tergantung orangnya. Ya. Mengingkari, ada yang pro kontra lah, balik-balik ke hati mereka. Ente dengar orang baca maulid, apalagi suara indah, baca qasidah suara indah, ya. Kalau orang yang hobi lagu metal, kebalikan dari orang yang suka syair atau qasidah yang timbul dari perasaan dan hatinya, ya. Samalah seperti kita. Mereka yang hobi lagu rock, yang lagu gila-gila itu, kita nggak ini. Tapi bagi mereka, versi mereka beda lagi sudah. Ya. Jadi bersyukurlah kalau kita berikan Allah anugerah, dari apa yang kita dengar hati kita ingat sama Allah dan ingat kepada Nabi. Bersyukur yang seperti itu dan dijaga. Baik. Sehingga tidak mampu menjangkaunya. Menurut Sufi, keadaan ini dinamakan al-wajadu. Ada yang namakan wajad, ya, sama wal wajad, dihayati betul gitu, dihayati betul. Kadang-kadang nggak ada lagu, nggak ada suara, cuma alat musik aja.
seruling doang misalnya tadi itu, atau piano doang ya. Tapi karena sudah sampai kepada penghayatan yang mendalam, wajib jadinya hati yang sudah bermain. Ya. Mungkin ada orang yang kalau dengar suara knalpot, bayangin bisa sampai ke tingkat wajib, dihayatin betul. Ya, kita dengar suara knalpot lagi ta'limin aja lewat suara motor bagaimana, tapi kok kenapa dia bisa bikin seperti itu knalpotnya, padahal kalau dari pabriknya enggak seperti itu ya, diubah sama dia. Kenapa? Dia saat dengar knalpotnya suara kayak nuklir gitu, kayak bom atom gitu, dia punya hati pendengaran itu kayak nyaman gitu, puas, dihayati, dapat sampai dia kepada penghayatan knalpot. Ya, macam-macam namanya manusia. Aneh kalau menurut kita kan aneh, tapi tidak versi mereka yang memang menghayati. Ya. Kita tidak bisa sampai kepada hal-hal tersebut, tapi untuk mereka dinikmati betul. Ya. Ada orang yang menghayati suara suara binatang misalnya, atau suara burung ya. Itu setiap hari itu ditunggu sama dia, setiap pagi itu burungnya berkicau tuh. Malah kalau suara burungnya nggak berkicau, tanda tanya, sakitkah burungku ya, kenapa dia ya? Kata ya, baik. Yang menambah cinta kepada Allah Ta'ala dan kerinduan kepadanya. Jika tidak termasuk hal-hal yang fardu, maka setidaknya termasuk hal-hal yang mubah. Minimal mubah, jangan sampai ke atas lagi, ke bawah daripada ini makruh, apalagi yang haram. Baik. Betapa tidak, karena ini telah mengisyaratkan kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbaka. Ya Allah, hubbika. Ya Allah, karunialah aku kecintaanmu. Karuniailah aku kecintaanmu dan kecintaan sesuatu yang mendekatkan aku kepada mencintaimu. Ketahuilah sekarang bahwa pendengaran suara yang merdu itu menggerakkan batin. Di antara orang-orang ada yang kuat imannya dan sempurna keadaannya, sehingga tidak memerlukan penggerak dari luar. Pasal, ketahuilah termasuk adab yang baik adalah mendengarkan dengan baik, tidak berteriak dan tidak berjoget. Ada membabil adab. Walaupun kadang-kadang refleks goyang badan tuh goyang ikut sendiri gitu. Ya. Ikut sendiri. Tapi membabil adab. Membab al-adab, dengar yang baik, jangan dengar yang aneh-aneh. Kalau dengar yang semisal pendengaran lagu musik yang tidak baik aja, tapi tidak melanggar daripada hak-hak Allah, tetap berjalan, ada makruh hukumnya. Ya, dia dengar lagu tapi perintah Allah tetap jalan. Nanti dengar lagu apa, misalnya lagu yang ente suka, lagu yang ente suka deh, mau lagu pop, mau lagu apa, tapi ketika dengar adzan masuk waktu sholat, ente tidak mengalahkan itu lagu dari panggilan Allah, ya, ada makruh. Tapi kalau yang dikatakan haram, dia menjauhkanmu daripada hak-haknya Allah, ada haram. Lalu bagaimana mendengarkan orang yang menggunjing? Sekalipun yang diomong itu benar. Paham? Lagu aja ada hukumnya. Bagaimana kalau orang yang suka ngibah, ngomongin orang, ngomongin saudaranya? Kagak ada yang namanya itu mendekatkan diri kepada Allah. Ngomongin aib orang, buka aib orang, ya. Allah jaga kita punya pendengaran, insya Allah. Baik. Dengan cara bagaimanapun juga, apalagi di hadapan para guru dan bagi pemula di hadapan seniornya. Ya, apalagi kita di hadapan guru, di hadapan ulama. Ya, jangan kita keluar dari adab. Ya.
harus kita utamakan adab. Ya, adab itu di atas segala. Ja'al ilmu kal milih wa adabuka kaddaqiq. Jadikan ilmumu seperti garam, adabmu seperti tepung. Ya, 1 kilo tepung itu sendok aja mungkin garamnya, atau setengah sendok aja syarat. Ya, tak mungkin 1 kilo garam sesendok tepung. Ya, mejem yang makan tuh, muntah dia, keasinan jatuhnya. Jadikan ilmumu dikit, artinya ilmu sedikit tapi adabnya banyak, apa-apa. Ya, ilmunya banyak, adabnya banyak, Masya Allah. Ilmu banyak, adabnya lebih banyak, luar biasa. Yang jadi masalah, banyak ilmu gak ada adab, ada masalah. Ya, jadikan ilmu walaupun sedikit tapi adabmu banyak. Berapa banyak orang yang terangkat derajat di sisi Allah bukan karena banyak ilmunya, karena tinggi adabnya. Ya, karena dia selalu menjaga adabnya, dipelihara adabnya. Banyak macam-macam adab ini. Adab di majelis, adab di hadapan guru, adabnya makan, adabnya minum, adab masuk ke kamar, keluar kamar mandi, adab mau tidur, adab bangun tidur, adab sebelum sholat, adab mau di dalam sholat. Semua itu adab. Makanya kalau banyak adab, ya, itu lebih mendatangkan kebarokahan. Kalau ilmu adalah dasar untuk kita bisa menjalankan apa yang diwajibkan, disunnahkan, dan mengetahui mana yang dilarang serta yang dianjurkan. Tapi di dalam pelaksanaannya, ya, mesti harus kita iringi dengan adab. Man laisa lahu adab wa huwa dub. Orang yang tidak punya adab pada dirinya, perumpamaan mereka seperti beruang. Beruang itu nggak ada adab. Kalau makan ketemu mangsa di depan disikat sama dia. Mau ente manusia, pokoknya digasak sudah. Walaupun nggak lapar, padahal udah makan. Tapi kalau ngelihat ada di depan tuh yang bertolak belakang sama dia, tetap dihantam sama dia. Habisnya ditinggal sama dia, nggak dimakan. Kenapa? Timbul kekhawatiran aja. Kekhawatiran apa? Wilayah. Ya, ini bakal nguasain wilayah gua nih. Ya, gasak dulu, sikat dulu. Ada beruang. Ya. Orang tidak punya adab sama perumpamaannya seperti beruang. Makanya jangan sering-sering minum susu beruang. Tim. Di antara kewajiban adalah menjaga kondisi hati dan jiwa sehingga tidak mendorong jiwanya untuk memamerkan gerakan dan menampakkan penghayatan al-wajid. Sebagian ulama berpendapat bolehnya meresapi sesuatu dengan mengharap hakikat penghayatan, gerakan sesuatu yang tersembunyi dalam batin. Seperti tersembunyinya api dalam batu, maka pahamilah niscaya engkau beruntung. Wallahu a'lam. Allah beri pemahaman untuk kita insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad fi kitabih Nasaid Diniyah wal Wasail Imaniyah ila qawli radhiyallahu ankum
wa qala radhiyallahu anhu wa amma dzikrul qada wal qadar wat tadhkiru bihi 'inda syada'id wal balaya wal masaib fala ba'sa bih wa huwa ihtijajun 'ala an-nafsi wa laysa ihtijajan laha li'anna al-'abda al-mubtala wal musabu لأن العبد المبتلى والمصاب إذا علم أن المبتلي له هو رب الرحيم أنه بذلك البلاء سبق عليه الكتاب من الله تعالى تحقق وأيقن أن في ضمن ذلك له صلاحا وخيرا كثيرا فيحمله العلم بذلك على الرضا والتسليم لله الحكيم العليم وقد وضح وتبين ذلك أن الاحتجاج